Topik selanjutnya yang akan kita bahas adalah skenario. Tujuannya adalah untuk mengerti konsep skenario, untuk mendefinisikan skenario dasar dengan benar, mendefinisikan sistem konversi dengan benar, dan mendefinisikan skenario tahunan dengan benar. Prosedur yang akan kita lakukan adalah copy skenario sistem sebagai skenario dasar, atau kita dapat mendefinisikan skenario dasar. Dan langkah kedua adalah copy skenario dasar sebagai skenario tahunan dan atur biaya per topik untuk tahun tersebut. Untuk mendefinisikan sistem skenario, kita harus masuk ke edit menu dan masuk ke skenario task. Saat pertama kali kita membuka form ini, kita akan melihat satu form kosong yang harus kita definisikan. Tetapi sebenarnya di form ini kita sudah memiliki sistem skenario yang disembunyikan. Jadi kita harus menampilkan sistem skenario dulu untuk mengetahui sistem skenario yang ada. Oke, kita harus klik pada checkbox Show System Skenario untuk menampilkan. Di sini setelah ada 4 buah skenario. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah ASDF Batch Double Stage, Single Stage, Progeny Double Stage, dan Progeny Single Stage. Oke, Batch Double Stage adalah sekumpulan pekerjaan yang dilakukan sebelum seed diterima atau ditanam. Batch Single Stage juga seperti itu, hanya perbedaannya adalah unit task untuk yang nursery yang bertipe double stage, dan ini adalah task untuk nursery yang bertipe single stage. Demikian juga yang ASDF Progeny adalah daftar pekerjaan yang harus dikerjakan setelah progeny ditanam untuk yang double stage dan yang single stage. Saya akan memberi contoh bagaimana kita menduplikasi dari sistem skenario dan mengadakan perbaikan dari data yang ada. Oke. Langkah yang pertama adalah kita pilih skenario-nya. Misalnya ASDF batch DS, kita duplikat, dan setelah muncul copy of dev data dev batch DS, kita bisa rename namanya. Misalnya saya akan membuat menjadi batch DS demo. Dan di sini kita bisa memakai data yang sudah ada. Setelah itu kita supaya tidak terlalu mengganggu, yang sistemnya kita bisa hide. Kita lihat ada batch DS demo. Kita dapat mendefinisikan batch DS demo sebagai skenario utama kita. Oke, kita akan cek satu persatu datanya, apakah sudah pas. Task dan task detail. Setelah misalnya di set per person, kita membutuhkan traktor atau excavator dan bekerja. Di backplacing juga kita membutuhkan bekerja dan tools. Topik selanjutnya adalah saya akan membuat skenario utama kita menjadi skenario tahunan. Misalnya saya akan duplikat ini dan saya akan menggantinya menjadi batch DS demo dengan tahun 2007 misalnya. Yang akan saya bahas selanjutnya adalah sistem konversi. Misalnya kita akan membutuhkan satu pekerja untuk 1000 pound. Maka konversi yang harus kita tuliskan adalah 1 MD per 1000 pounds dengan cost per unit misalnya 20.000. Oke. Kita juga bisa melakukan copy data, copy biaya dari tiap task detail dengan melakukan double klik pada cost. This operation will copy budget cost to all worker records of the same scenario. Proceed, yes. Dan dia akan menduplikasi nilai biaya dari worker untuk semua worker di skenario ini. Misalnya di sini kita di drainage prepare kita sudah masukkan 20.000, dan di irrigation prepare di sini juga ada 2.000. Jika kita membutuhkan pekerja atau unit lain tidak berdasarkan jumlah bibit yang ada, maka kita akan misalnya dalam proses persiapan sistem drainase,
kita hanya membutuhkan 4 orang pekerja untuk semua site, untuk satu nursery, maka kita akan masukkan labor worker number of main day adalah 4 orang dengan budget conversion palm diisikan ke 0. Jika kita membutuhkan 4 orang per 2000 bibit, maka kita akan memasukkan 2000. Jadi kalau misalnya ini untuk seluruh pekerjaan kita masukkan 0, dan kalau misalnya itu berdasarkan jumlah bibit yang ada, maka kita harus masukkan konversi dari unit yang ada. Misalnya juga setiap pekerja membutuhkan satu buah spade, maka kita akan membutuhkan 4 pieces untuk seluruh pekerjaan persiapan drainase. Mengapa saya sebutkan ini skenario tahunan? Karena setiap tahun kemungkinan harga atau biaya dari tiap unit ini sudah berbeda. Misalnya tahun ini kita membutuhkan harga dari spade adalah Rp5.000, maka tahun depan kemungkinan berbeda. Jadi kita bisa langsung mengcopy skenario ini untuk tas-tas yang akan kita buat pada saat pengisian data progeny entry dan batch entry. Oke, mungkin kita langkah selanjutnya adalah kita penuhi seluruh biaya per unit. Misalnya 1000, Olipek ini 2500, dan selanjutnya, dan skenario ini akan siap dipakai untuk pengisian data task di level progeny atau di level batch. Topik selanjutnya adalah yang saya bahas adalah jika Anda ingin membuat satu skenario sendiri, apa yang harus Anda lakukan adalah Anda klik pada tombol add untuk membuat satu skenario kosong. Misalnya saya akan membuat skenario demo 1. Oke, dengan level di batch, dan kita masukkan nursery type, dan kembali ke demo 1. Kita bisa masukkan task, misalnya penerimaan bibit. Dan itu harus dilakukan 20 hari sebelum penanaman proses. Oke. Dan kita akan membuat kelas yang saya akan buat labor. Kelas labor di sini sangat tidak boleh diganti karena dia dipakai untuk mendefinisikan data di data analisis untuk menghitung jumlah pekerja yang akan dibutuhkan untuk satu task tertentu. Kelas lain yang juga tidak boleh diubah adalah group fertilizer, kelas fertilizer. Dan itu dipakai untuk mendefinisikan berapa jumlah pupuk yang harus dipersiapkan pada task tertentu. Oke, dari labor saya akan pilih worker misalnya dan memasukkan worker. Oke. Dan kita bisa melanjutkan untuk mengisi task selanjutnya dan sub topik task detail selanjutnya. Oke, kita juga bisa membuat demo 1 sebagai skenario tahunan dengan kita duplikat, misalnya copy of demo 1. Saya akan ganti ini menjadi demo 1 2007, dan di sini kita akan masukkan biayanya sehingga pada saatnya nanti kita bisa memakai ini untuk mempersiapkan budget dari nursery yang akan kita kerjakan.